Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, guru Al-Quran Hadis di Miss Al-Mahdi Hesa Air Genting, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dengan NIM 25240129444 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 19 Januari 2026 di kelas 4 Miss Al-Mahdi Hesa Air Genting dengan materi menerapkan hukum bacaan idgham bilahuna, biguna, dan iklab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, Umi mau minta ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Ayo silakan kepada Adit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini masuk semua, Naomi? Masuk. Ada yang tidak hadir? Tidak. Oke, Umi cek ya kehadirannya ya. Aditya Pratama. Hadir nih. Ini Aufar Al-Ikhram. Oke. Afifah Rahma. ini Muhammad Ifandi Arhafa. Raja Naufal. Sarah Audina. ini Vanessa Angel. Oke, berarti memang semua hadir. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan yang senantiasa kita harus syukuri. Oke, baik, selanjutnya Umi minta kepada kalian untuk semuanya berdiri. Umi mau ngecek kerapian berpakaian kalian. Oke, untuk yang laki-laki bajunya sudah dimasukkan? Sudah pakai ikat pinggang? Sudah. Dan untuk yang perempuan, bajunya sudah seatas lutut ya? Oke, roknya tidak ada yang congklang ya? Atau semua sudah pakai kaos kaki? Sudah, berarti semua sudah rapi. Oke, silakan duduk kembali. Setelah itu Umi juga mau kalian cinta terhadap lingkungan kalian. Umi minta coba cek sekitar kalian. Masih adakah sampah? Ada? Sudah tidak ada. Luar biasa, alhamdulillah. Berarti petugas piket hari ini menjalankan piketnya dengan baik dan kekompakan kelasnya untuk menjaga kebersihan kelasnya juga baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, Umi juga mau kalian cinta terhadap tanah air. Maka dari itu, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Bisa semua? bisa. Ayo sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai. Alhamdulillah. Oke, masih ingat nggak anak-anak Umi sekalian, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih. Belajar apa kalau boleh tahu? Surah Al-Zalzalah. Oke, mantap. Jadi, siapa yang masih ingat Quran surah Al-Zalzalah itu membahas tentang apa?
Ya, oke, Sarah. Mas Anang. Al-Zalzalah menjelaskan tentang kegoncangan pada hari kiamat. Ya, bagus, luar biasa. Nah, anak Umi, di surah Quran surah Al-Zalzalah itu membahas tentang keguncangan di saat hari kiamat. Jadi, bumi ini akan mengalami keguncangan yang sangat dahsyat. Dan semua makhluk yang di bumi ini bertanya, ada apa di bumi ini, terjadi apa? Lalu, orang-orang yang sudah meninggal di dalam kubur akan dihidupkan secara berkelompok. Untuk apa? Untuk diperlihatkan segala kebaikannya, keburukannya, untuk balasannya nanti di akhir. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini, minggu kemarin kita membahas Quran surah Az-Zalzalah. Nah, sebelum itu Umi mau bertanya dulu sama kalian. Bagaimana perasaan kalian ketika membaca Al-Quran? Senang ya, bahagia. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas menerapkan hukum tajwid idgham bil ghunna, idgham bil ghunna dan iqlab. Apakah kalian sudah menerapkan ilmu tajwid? Sudah ya, oke, Masya Allah. Walaupun masih perlu perbaikan karena mempelajari ilmu tajwid ini perlu keistiqomahan. Ya, secara berulang agar kita bisa menerapkan ilmu tajwid kita di bacaan Al-Quran kita agar bisa lebih baik. Anak-anak Umi sekalian, pada kesempatan hari ini Umi mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi pada kesempatan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat membedakan hukum bacaan idgham bil ghunna, idgham bil ghunna dengan benar. Melalui kegiatan bermain flashcard, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan iqlab dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hukum bacaan idgham dan iqlab pada surah Al-Bayyinah yang tepat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, biar kita lebih semangat lagi, kita melakukan ice breaking, tepuk semangat dan dingdung. Bisa semua? Bisa. Siap? Siap. Oke, ayo kita mulai. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding 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 ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ser, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, sekali lagi semangat. Oke, mantap. Oke, berarti semua sudah siap ya untuk melaksanakan pembelajaran ya? Siap. Oke. Setelah kita melaksanakan ice breaking, berarti kalian semua sudah siap ya untuk belajar ya. Sekarang perhatikan semua ke depan. Oke, di sini Umi mau menuliskan nun sukun atau tanwin. Dah, perhatikan ya. Untuk tanwin itu ada 3. Apa saja? Tanwin fathah, kasroh, dan doma. Oke, jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw, maka ini disebut dengan idgham bil ghunna. Idgham bil ghunna. Dan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin fathah, kasroh, doma bertemu dengan huruf 2 hijaiyah, la dan ro, maka ini adalah idgham bila hunna. Paham sampai di sini? Jadi perhatikan sekali lagi Naomi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf hijaiyah berarti idgham bil ghunna. Dan nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf hijaiyah, la ro, berarti idgham bil ghunna. Oke, Umi mau tulis contohnya ya. Perhatikan semua ke depan. Nah, ini Umi sudah menuliskan kedua contoh idgham bil ghunna dan idgham bila hunna. Oke, adakah yang bisa membaca apa yang Umi tulis? Oke, Vanessa silakan. Bisa membacanya Vanessa? Miwaroh yauma izil la robi. Oke, baik Vanessa. Umi juga mau tanya, apa perbedaan antara kedua ini Vanessa? Bisa dijelaskan? Yang pertama, nun mati bertemu dengan waw menjadi idgham bil ghunna. Iya, bagus. Yang kedua, tanwin kasroh bertemu la menjadi idgham bil ghunna. Oke, sangat bagus, benar. Ayo kita beli dulu tepuk tangan untuk Vanessa. Oke, sudah benar ya?
Nah, jadi anak Umi, yang pertama ini Umi beri contoh miwaroh. Itu contoh idgham bil huna. Yauma idil larabi. Itu idgham bila huna. Oke, sampai di sini paham ya? Baik, anak-anak Umi sekalian, tadi sudah Umi tuliskan nun sukun atau tanwin beserta contoh idgham bila huna dan idgham bil huna. Jadi biar supaya kalian lebih paham lagi, biar lebih mudah lagi untuk memahami, Umi akan menampilkan video perbedaan antara idgham bil huna dan idgham bila huna. Oke, perhatikan ya nak. Anak-anak Umi sekalian, perhatian ke depannya untuk melihat video yang telah Umi tampilkan perbedaan antara idgham bila huna dan idgham bil huna. Ayo perhatian semua ke depan. Sudah kalian lihat tadi tampilan video yang Umi tayangkan? Sudah. Nah, jadi Umi perjelas lagi ya. Jadi huruf idgham bil huna ada berapa tadi? 4. Apa saja dianya? Waw, mim, nun, ya. Dan cara bacanya dia dileburkan dan didengungkan. Nah, contohnya seperti apa Mi? Ini dia. Lihat semua ke depan contohnya ya. Dia berarti tanwin kasroh bertemu dengan huruf nah. Berarti ini contoh bacaan idgham bil huna. Ayo kita sama-sama kita baca. Dia tadi cara bacanya dileburkan dan didengungkan. Ayo sama-sama. Ila syai'in didengungkan nak? Innukur. Ayo Umi dulu yang baca ya. Ila syai'in nukur. Ayo sama-sama. Ila syai'in nukur. Sekarang Umi juga mau kasih contoh idgham bila huna. Tadi idgham bila huna ada berapa hurufnya? 2. Apa saja? La dan ro. Nah, jadi di sini sudah Umi tampilkan di video contoh bacaan idgham bila huna, yaitu tanwin doma bertemu dengan huruf la. Nah, ini cara membacanya sama. Dia juga dileburkan, namun perbedaannya tidak didengungkan. Nah, tadi bil huna dia didengungkan dan bila huna tidak didengungkan. Oke, Umi baca, nanti setelah itu kalian yang membaca ya. Faqi'ul launuha. Ayo sama-sama. Faqi'ul launuha. Oke, sampai di sini paham? Sudah jelas dengan materinya? Sudah. Baik, anak Umi sekalian, tadi sudah paham ya untuk ilmu tajwid idgham bil huna dan idgham bila huna. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan iqlab, tajwid iqlab ya. Ini Umi ada media flashcard yang Umi bagikan untuk kalian dan dipahami ya, Nak? Ya. Dan dipahami isinya. Ayo. Ya, Nak. Nah, pahami ya. Sayang. Yuk. Sudah dipegang semua media flashcardnya? Oke, sekarang Umi minta kalian pahami dulu isinya, Nak. Semua sudah memegang medianya ya, yang Umi bagikan tadi? Sudah dipahami? Sudah. Sekarang Umi minta kalian perhatiannya ke depan. Nah, di sini Umi mau menjelaskan hukum tajwid iqlab. Nah, adapun hukum huruf iqlab itu hanya ada satu huruf hijaiyah, yaitu huruf ba. Dan hukum bacaannya
menukar bunyi nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim mati disertai dengung. Seperti apa pula tadi dengung, Nak? Seperti hukum bacaan Bikuna. Oke. Baik, tadi Umi sudah menjelaskan hukum bacaan iklab. Nah, sekarang Umi kasih pula contohnya. Nah, contoh bacaan iklab. Ayo kita Umi baca dulu, baru nanti kalian yang membaca ya, Nak. Anasim bi'imamihim bi'i anasim. Nah, dia didengungkan. Anasim bi'imamihim. Ayo sama-sama. Oke, berarti di sini adalah tanwin kasroh bertemu dengan huruf ba. Nah, sekarang Umi mau tanya kepada kalian semua. Tadi kan sudah Umi bagikan media flashcard-nya ya. Jadi, sudah kalian pahami? Sudah. Coba siapa yang bisa memberikan contoh dari media flashcard itu, Nak? Contoh. Oh ya, silakan Onca. Contohnya yaitu mim bakti. Mim ba'di. Itu nun sukun bertemu dengan Ba. ba. Oke, baik. Kita beri dulu tepuk tangan kepada Onca. Oke, berarti anak-anak Umi sudah paham ya sampai di sini ya? Sudah. Oke, sekarang Umi minta kalian siapkan dulu alat-alatnya. Umi mau bagi kelompok kalian ya. Ayo siapkan dulu tadi media flashcard-nya disiapkan. Buku penanya sudah. Sekarang mau Umi bagi kelompok dulu ya, Nak ya. Ini sekarang bangkunya sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Oke. Sekarang Umi bagi. Yang sebelah sini kelompok 1. Sebelah sini kelompok 2 dan sebelah sini kelompok 3. Oke, baik. Sudah tadi sudah disiapkan kan perlengkapannya kan, Nak? Ini sekarang Umi mau bagi LKPD untuk kalian ya. Ini sayang. Nah, jadi perhatikan semua ke depan. Nah, jadi bagaimana nih cara mengisi LKPD tersebut? Nah, perhatikan anak Umi. Di situ ada nama kelompok. Kalian tulis dulu nama-nama kelompoknya ya. Setelah itu kalian perhatikan media flashcard yang telah Umi beri. Lalu setelah itu ada di situ surah Al-Bayyinah. Nah, kalian baca dulu surah Al-Bayyinah itu. Ada berapa hukum tajwid? Idgham bila guna, idgham bil guna, dan iklab. Nah, baru tulis di sini nomor ayat. Di ayat keberapa dia ada hukum bacaan idgham bila guna dan seterusnya. Setelah itu tuliskan lafalnya dan alasannya. Bagaimana Umi alasannya? Alasannya itu nun sukun bertemu dengan huruf la atau seterusnya. Jadi bisa dipahami? Bisa. Biar lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas kelompoknya, ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking, tepuk anak soleh, bisa? Bisa. Siap? Siap. Oke, ayo tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah ice breaking, berarti bisa lebih fokus dan lebih semangat lagi untuk mengerjakannya ya. Ayo kerjakan, Nak. Ayo sayang, tulis dulu nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Setelah itu seperti penjelasan Umi tadi, dibaca surah Al-Bayyinahnya, lalu cari hukum bacaannya, Nak. Ayo. Udah selesai semua? Sudah, oke. Umi persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo anak Umi, Apipah dengan teman-temannya, ayo segera maju. Yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari surah Al-Bayyinah. Kami menemukan dua hukum bacaan idgham bihunna, yaitu Rasulun minallahi. Huruf dan ma yang bertemu dengan mim sukun. Sufa mutahharah. Nah, sekarang kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, bagaimana dengan kelompok lain? Mau memberi tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok yang maju? Iya, ayo Isan, silakan, Nak. Tadi belum dijelaskan kalimat suhufa mutahharah termasuk bihuna atau bilaghuna. Saya akan menjawab pertanyaannya. Suhufa mutahharah karena tanwin fathah bertemu dengan huruf mim. Apakah kamu sudah puas dengan jawaban kami? Sudah, berarti sudah bisa diterima jawabannya? Sudah. Ayo kita beri dulu aplaus untuk kelompok 1. Kelompok terakhir yang akan mempresentasikan hasil diskusinya yaitu hukum bacaan iqlab. Ayo sekarang Hanifah, silakan sayang. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari surah Al-Bayyinah. Kami hanya menemukan satu hukum tajwid iqbal di ayat keempat yang berbunyi mim ba di nun mati bertemu dengan ba. Oke, baik. Ayo kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3, kelompok yang terakhir telah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Semua anak-anak Umi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Oke, kita beri dulu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi dari hasil diskusi dari kelompok 1 dari surah Al-Bayyinah, mereka mendapatkan dua hukum bacaan idgham bihuna di ayat yang kedua. Sedangkan di kelompok yang kedua di surah Al-Bayyinah, mereka tidak mendapatkan hukum bacaan bilahuna. Karena apa? Karena tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2, karena tidak ada yang menjerumus nun sukun atau tanwin bertemu dengan kedua huruf idgham bilahuna, yaitu apa tadi? La dan ra. Sedangkan di kelompok 3 telah menemukan hukum bacaan iqlab. Nah, hanya berapa tadi kelompok 3 ditemukan? Hanya satu di ayat keempat, yaitu mim ba'di. Bukan begitu tadi ya? Ya, benar. Oke, berarti hasil diskusinya sudah selesai ya. Setelah semua kelompok sudah maju, berarti sudah paham ya? Sudah paham semua? Sudah. Dengan apa yang telah Umi jelaskan, semua kelompok sudah maju, sudah paham? Nah, sekarang Umi mau menyediakan kuis word wall. Nah, jadi Umi minta setiap kelompok, perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjawab kuis yang telah Umi berikan. Umi mau lihat benarkah enggak kalian sudah paham apa yang telah Umi jelaskan dan apa yang telah sudah kita jelaskan bersama tadi hasil diskusi kita ya. Oke, ayo dari kelompok 1 perwakilan siapa yang mau maju? Apipa. Oke, Apipa silahkan. Ayo perhatikan. Iqlab. Oke, benar. Selanjutnya boleh duduk sayang. Kelompok yang kedua. Oke. Sekarang kelompok yang ketiga. Siapa yang perwakilan apa yang mau maju? Ayo. Hanifah Rashidah. Oke, benar. Oke. Semua perwakilan sudah maju. Semua perwakilan kelompok sudah maju dan menjawab pertanyaan kuis yang Umi berikan benar semua. Oke, berarti memang sudah paham ya. Ayo tepuk tangan semua untuk kita. Nah, jadi anak Umi, ini Umi ada soal evaluasi untuk kalian ya. Jadi ini soal evaluasi ini adalah soal individu, bukan soal kelompok ya. Jadi dikerjakan satu per satu ya, individu ya. Ini sayang. Nah, kerjakan nak. Jadi gimana Umi cara mengerjakannya? Silang ya nak. Silang jawaban yang benar. Tulis namanya di atas. Nama, tanggal hari ini. Sekarang mulai kerjakan soalnya nak.
Oke, kerjakan ya. Ini soal individu. Perhatikan soalnya. Selanjutnya Naomi, ayo kita bahas soalnya. Soal yang pertama. 1. Apabila tanwin bertemu dengan huruf waw, maka dibaca apa jawaban kalian? C. Dengung. Ya, bagus. Yang soal kedua, di bawah ini yang termasuk huruf idgham bila guna adalah a, waw dan na, b, ro dan la, c, k dan fa, d, zo dan wa. Maka apa jawaban kalian? B. Ro dan la. Oke, baik. Oke, anak-anakku, tidak terasa pembelajaran kita sudah di penghujung. Jadi, Umi minta kepada kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk Raja untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Nah, ayo silakan Raja. Tadi kita belajar hukum-hukum bacaan bihunna dan bilahunna serta iklab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf hijaiyah, ya, nun, ma, wa, maka hukum bacaannya idgham bilahunna. Cara bacaannya dilebur serta didengungkan. Adapun idgham bilahunna nun sukun atau tanwin bertemu 2 huruf hijaiyah, la dan ro. Cara bacanya sama, dileburkan, tapi tanpa dengung, sedangkan iklab nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Oke, tadi terima kasih kepada Raja telah menyampaikan kegiatan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Berarti memang kalian semua sudah paham ya. Terus Umi minta kalian mengisi lembar refleksi untuk kalian agar apa? Karena ini untuk evaluasi diri Umi untuk pembelajaran yang akan datang. Apa saja yang perlu Umi ubah dari pembelajaran penyampaian Umi pada hari ini ya? Ayo silakan Nak, diisi lembar refleksi siswanya Nak. Ayo sayang. Ya. Ya. Ini sayang. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Nah, di situ kan ada itu emotnya. Kalian bahagia enggak? Sedih tidak? Ayo diisi sayang. Diisi mati juga. Iya, diisi sayang. Iya, namanya juga sayang. Namanya juga diisi. Namanya kalian satu persatu, ayo diisi. Oke, anak Umi semua, tidak terasa pembelajaran kita sudah di penghujung ya. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita harus benar-benar memperhatikan ilmu tajwid dengan benar. Agar apa? Agar kita bisa mengaplikasikan, mempraktikkan di bacaan Al-Quran kita, agar ilmu tajwidnya bisa terrealisasi dengan baik, dan membacanya juga akan jauh lebih baik. Oke. Kalian juga sudah mengerjakan tugas individu yang baik, mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Umi ucapkan terima kasih kepada kalian. Kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dan kondusif. Ayo kita aplaus dulu untuk kita semua. Oke. Apabila penyampaian Umi pada hari ini ada salah dan kata, Umi mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Kami tutup ya, Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.